Oke, halo Sobat Waras. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oh, Ya, gimana? rupanya ini kawan-kawan kisah baru terjadi beberapa waktu lalu dan ya pelakunya ya Pak RT-nya ternyata beragama Islam. Ya, dia melakukan provokasi dan membubarkan ibadah ya mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan, dan saya dapat kabar ya 3 orang terluka ya, terkena pisau ya rupanya. Pak RT yang membawa bersama warga, ada yang membawa pisau kawan-kawan dan melukai uh, apa namanya anak-anak ya atau mahasiswa yang sedang beribadah di situ kawan-kawan ya. Coba kita lihat informasi lainnya kawan-kawan dari video ini ya. Uh, ini kawan-kawan ya, ini sudah dilaporkan ke polisi ya, dan ternyata pengacaranya ini adalah Firdaus ya, yang viral-viral itu ya. Ini kasihan kita lagi beribadah kok diserang, itu ya tentang agama sensitif bagi kita. Ini terjadi tindak pidana oleh provokasi terhadap kita punya mahasiswa Katolik, umpam yang lagi doa Rosario diserang oleh sekelompok orang-orang dan sekarang lagi diproses ya, dan ternyata provokatornya adalah ketua RT kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat saudaraku yang beragama lain. Hari ini telah terjadi tindakan pidana 170 KUHP pengeroyokan, junto pasal 351 atau 351 junto pasal 170 pengeroyokan. Ini terjadi karena ada provokasi dari oknum RT atau mantan RT yang berada di wilayah Unpam Victor ya, Unpam Babakan Setu di Tangerang Selatan. Ini terjadi provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, dan dengan korban Aurelia Cheryl Cica Remarsa Al-Islami. Jadi beliau ini sedang melaksanakan ibadah Rosario, lalu datang sejumlah provokasi ya, ada dalam video nanti saya upload, dan akhirnya terjadi pembacokan dan penganiayaan. Ini tersayat ya, ada berdarah ya, ada luka ringan dan luka berat. Korban satu lagi sampai saat ini belum bisa kita hubungi karena beliau trauma. Beliau dari Bogor ya, beliau dari Jonggol, laki-laki umat Islam, dia dari Jonggol ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ingin dikeroyok oleh orang-orang setempat. Namun dia jadi korban juga, kepalanya terbelah oleh pisau. Jadi gimana? Jangan cerita. Jadi waktu pengeroyokan itu saya mengamankan 1 orang, dan setelah mengamankan 1 orang itu, 1 orang yang saya amankan itu dicari sama warganya sendiri untuk mungkin nggak terima atau apa, sampai menggedor pintu saya. Di situ saya masih memegangin yang saya amankan itu, dan nggak lama yang nggak terima itu 2 orang kakak beradik yang Siapa membawa namanya? senjata tajam dengan biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang tangannya satu, Tangannya buntung ya. ya, yang adiknya itu bernama Ical. Ipul dan Ical ya. Ya, Ipul dan Ical. Yang menyayat saya itu bernama Ical, yang menawar dan membacok itu bernama Ical. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang. Termasuk anak Jonggol yang memisahkan kamu itu Iya. kena juga dia oleh si Ical ini. Iya. Dan awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya. Iya, Bapak RT. Pak RT provokasi memanggil warga dengan nada keras. Jadi perlu diketahui bahwa hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal-pasal lainnya. Maka ketika terjadi provokasi dan diskriminatif terhadap agama tertentu, maka ini sangat melanggar.
melanggar pasal 343, pasal 179 yang termasuk dalam undang-undang turunannya. Jadi di sini jangan ada lagi intimidasi dan pelarangan-pelarangan. Memang negara ini kita mau dijadikan negara komunis, orang beribadah dilarang-larang. Jadi artinya di sini kalau Anda melarang, Anda mengaku orang beragama, tapi Anda melarang orang beribadah, berarti Anda adalah orang-orang komunis. Dan lagi kami Persaudaraan Timur Raya, Persaudaraan Timur Raya hari ini telah melaporkan ini. Bilang apa saja? Ya, mungkin satu aja dari saya. Kami minta profesionalisme dari pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku yang terlibat dengan kasus ini. Tanpa terkecuali dia mau RT atau si kenapa tidak ada urusan. Hanya itu aja dari saya. Ya, harus pelaku harus ditangkap malam ini juga. Harus. Ya, jadi itu kawan-kawan sudah dilaporkan ke kepolisian dan rupanya tadi malam ya ramai saudara Timor mereka berkumpul di situ ya. Ini kawan-kawan. Saudara kita dari Timor itu hadir ya di kantor polisi di Tangerang Selatan dan meminta kepolisian supaya cepat bertindak ya menangkap provokator itu Pak RT. Pak RT ini ternyata ya dia mengaku sebagai agama Islam ya, dia pemeluk Islam tapi kelakuannya begitu barbar ya kawan-kawan. Dan ini ya saudara-saudara kita dari Timor mendatangi kepolisian Tangerang Selatan. Ini videonya saya putar ya. Saya mau pelaku diambil. Bapak-bapak, saya perkenalkan, saya Logo Timor. Ya. Biar dengar deh. Ya. Saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Saya jangan nama baik. Ya. Saya kenal juga Bapak Kapolres, saya kenal baik. Saya tanya itu. Siap ditangkap kalau saya salah. Siap. Ya. Siap. Udah polisi segera jalan, Pak, ambil itu pelaku. Ambil pelakunya. Jangan lama-lama. Kalau tidak ada, saya pimpin. Terserah kamu itu. Setuju. Ya. Jangan. Maka, Kita udah berjalan. jangan di Mabes, saya bilang ya. Tolong sampaikan pimpinan. Kalau tidak ada yang kasih, malam ini saya pimpin, saya bakar kamu itu. Saya siap di penjara. Siap. Ya, jadi Persaudaraan Timur yang ada di Tangerang Selatan sudah mulai ini ya mereka tidak terima ya dengan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh ketua RT dan warga sekitar ya dan warga setempat, dan beliau meminta supaya kepolisian segera bertindak ya menangkap para oknum-oknum tersebut, karena kalau mereka tidak menangkap ya akan ada aksi yang apa namanya ya aksi jalanan ya kalau polisi tidak segera bertindak. Dan coba kita simak kawan-kawan informasi lainnya terkait hal ini kawan-kawan. Inilah ya sebenarnya warga Indonesia harus sepakat ya untuk apa namanya melawan hal ini. Ya termasuk MUI ya harus berbicara ya. Jangan hanya ngebacot tentang Syekh Palestina, tapi di negara sendiri banyak umat Islam yang melakukan intoleran diam. Ya, ini mana lagi tuh umat Islam yang selalu teriak Syekh Palestina. Di negara Anda sendiri lihatlah, banyak umat Islam yang melakukan intoleransi terhadap non-muslim. Ini ya, menlu ya, menti luar negeri, jangan hanya sibuk kau luar urus Palestina kau, urus juga ya negaramu sendiri. Ini ya, Presiden Jokowi, jangan cuma sok-sok kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina, tapi lihatlah di negaramu sendiri ya, sama anak bangsa masih berantem gara-gara agama. Ya. Saya juga heran nih ya, oknum-oknum ya, kelompok-kelompok muslim-muslim ini ya. Mereka ini kok sangat terganggu kalau ada orang lain beribadah. Ya. Mereka tuh kok bisa ya punya hati yang begitu jahat kepada sesama anak bangsa, ya kita saudara sebangsa setanah air, kok mereka begitu jahat hatinya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah menonton ya bagaimana ketua RT
yang dimana dia merasa punya dialah negara ini teman-teman, sehingga dia berani memprovokasi umatnya, sesama seimannya, untuk menyerang pemuda Katolik yang melakukan doa rosario. Nah teman-teman, bukan hanya RT yang di Tangerang Selatan ini yang melakukan hal demikian, tetapi kalau kita lihat di Lampung kemarin itu juga oknum RT teman-teman ya. Dengan berani mereka masuk ke dalam gereja dan kemudian mereka berani membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Nah teman-teman, kenapa masih terus-menerus terjadi hal yang seperti ini teman-teman? Karena memang sudah ada pembiaran menurut saya ya. Tidak terlalu ditanggapi dan tidak terlalu dianggap sebagai tindakan yang cukup rasis. Nah, teman-teman, kalau RT yang pertama yang melakukan hal yang luar biasa, tindakan keras yang seperti ini, yang berani membubarkan ibadah, maka RT yang selanjutnya nanti akan melakukan hal ini. Dan ini diduga RT-nya beragama Islam ya. Nah, dan kemudian dia menjadi provokator. Nah, sehingga terjadilah penganiayaan kepada pemuda Katolik. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita berbicara keadilan di negara kita ini kalau ada pembiaran terhadap oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang melakukan atau yang melanggar hukum di Indonesia ini. Nah, jadi karena mereka merasa punya mereka lah hukum ini, sehingga kita yang minoritas di negeri ini, kita selalu ditindas, kita selalu dipersekusi, kita selalu diintimidasi, ibadah kita diganggu, ibadah kita dibubarkan, maka apa yang terjadi? Ya kita sebagai minoritas kita menjadi penonton saja. Nah, jadi kita nggak tahu apa penyebabnya, kenapa mereka ini harus seperti ini tindakan-tindakannya. Seperti apakah pengajaran yang mereka terima? Apakah ini buah dari ajaran mereka? Sekalipun kita hanya bicara oknum. Nah, tetapi apa ajaran yang diterima oleh oknum tersebut sehingga dia melakukan hal yang seperti ini? Tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, kita tahu bahwa di negara kita ini namanya bebas beragama itu sudah jelas hukumnya, sudah jelas undang-undangnya. Kita bebas, berhak memeluk agama kita masing-masing. Kita berhak untuk beribadah, karena itu adalah hak asasi manusia, dan itu dilindungi oleh undang-undang teman-teman ya. Bahwa setiap kita punya hak masing-masing memeluk kepercayaan kita sesuai dengan iman kita dan kepercayaan kita masing-masing. Kita beribadah sesuai dengan agama kita, keyakinan kita masing-masing. Namun pada faktanya kenapa masih ada orang yang mau mengganggu ibadah kita, yang masih mau membubarkan ibadah kita? Nah, apakah mereka tidak peduli dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini? Nah, jadi kenapa terjadi seperti ini dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu terjadi pembubaran ibadah teman-teman. Nah, bukan hanya di satu wilayah saja, itu hampir di berbagai tempat, berbagai daerah di Indonesia akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi mohon kepada pihak penegak hukum ya, supaya ini ditanggapi terlalu serius. Jangan ada pembiaran dan jangan ini dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan oleh mereka. Jangan dianggap hal ini seperti hal yang lumrah untuk dilakukan oleh mereka. Nah, karena inilah oknum-oknum inilah yang membuat terpecah belah umat beragama ini, yang memecah belah kesatuan Indonesia, yang membuat umat beragama tidak rukun, ya para provokator ini. Dan ini yang harus ditanggapi serius oleh pihak penegak hukum. Jangan ada pembiaran lagi. Nah, kenapa mereka melakukan hal-hal seperti ini teman-teman? Karena mereka merasa nanti kalau mereka diproses secara hukum, maka ketika ada demo di depan kantor polisi, Polda, Polres, Polsek, nah sehingga nanti ditekanlah pihak penegak hukum oleh massa. Nah, sehingga nanti pihak penegak hukumnya pun takut untuk memproses secara hukum orang yang melanggar hukum itu sendiri. Nah, jadi mohon kepada pihak penegak hukum untuk tidak memandang bulu, supaya keadilan itu tetap ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu saja yang perlu saya sampaikan ya, supaya jangan terjadi kegaduhan kalau ini tidak ditanggapi. Karena kita melihat tadi saudara-saudara kita dari timur yang ada di Tangerang itu sudah berkumpul dan menuntut supaya diproses oknum RT tersebut yang melakukan provokator itu. Nah, yang melakukan provokasi, yang menghasut
orang untuk menyerang pemuda Katolik yang melakukan doa rosario. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.